Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalab daun salam samara lalab daun talus. Anu ngajarawa bisalam mane jiga anu geus laleuleun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam buah careme sok anu bararodas. Jawab salam, rame, alhamdulillah, terus arari kelas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarram, kersana Ibu Camat, Bapak Sekcam, sadayana aparatur pemerintahan di Kecamatan Sumedang Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, urang sadaya dina danget ayeuna masih tetap di pasian kanikmatan ku Allah taala malam 28 nanti sore. Hanya kurang lebih 2 hari lagi. Kita masih bertahan alhamdulillah ngantor ya, kerjakan melayani umat di Kecamatan Sumedang Selatan. Semoga tetap sehat, tambah berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya kalau kita punya keinginan dalam surat Tabarak Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita akan mati. Tentu Allah Ta'ala akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita, kepada semua hambanya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa orang yang lebih baik amalnya? Mana yang terbaik orangnya? Yang terbaik ketakwaannya? Di antaranya kita semua dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan saum bulan Ramadan ini tahun 1446 Hijriah. Allah Ta'ala menguji, memberikan pendidikan. Di antara pendidikan ini adalah dengan puasa yang dinamakan Syahrut Tarbiyah. Bulan puasa ini adalah bulan pendidikan. Jika lulus akan disematkan penghargaan, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, atina datangkanlah kepada kami di dunia, hidup di dunia ini hasanah, hidup yang baik, bahagia. Wafil akhirati hasanah, dan di akhirat pun juga kita berharap ingin bahagia. Mau dijaga dari api neraka. Ibu Camat apunten minal aidin wal faizin. Mohon maaf Ibu, dilanjut. Ya, kami mohon waktu kurang lebih 20 menit ya Bu, atau 15 menit. Ayyuhal karamul hadirin rahimakumullah. Kalau keinginan, ada harapan, tentu kita harus tahu pintunya. Kalau sudah tahu pintu, harus tahu kuncinya. Kuncinya, kata orang tua kita, laksanakan rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Kalau orang tidak melaksanakan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, orang tersebut akan menjadi orang yang cilaka 12. Bagaimana caranya kita ingin selamat dari 12 macam tersebut? Alangkah ruginya orang yang terkena kecelakaan salah satu saja dari 12 kecelakaan. Bahagialah orang yang bisa membukakan, mengamalkan 12 macam, dan celakalah orang yang tidak bisa membukakan pintu dari ke-12 macam tersebut. Ayo kita evaluasi. Yang pertama, rukun Islam ada 5. Yang kedua, rukun iman ada 6. Yang ketiga, rukun ihsan ada 1. Jadi jumlah 12. Mari kita evaluasi. Kalau kita betul-betul ingin bahagia, sampai sejauh mana kita mengamalkan, melaksanakan perintah Allah dari ke-12 macam tersebut. Pertama, rukun Islam ada 5. 1, syahadat. Baca syahadat Bapak Ibu satu hari satu malam berapa kali? 9 ya. Duhur 2 kali pada tahiyat. Asar 2. Maghrib 2. Isya 2. Subuh 1. Jadi kita baca syahadat, orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan kewajibannya, itu bersyahadat 1 hari 1 malam 9 kali. Kedua sholat, jelas kita selalu melaksanakan perintah Allah. Tilu
Zakat mal. Kalau zakat fitrah, baik orang yang suka puasa ataupun yang belum puasa tetap harus mengeluarkan zakat fitrah. Hidup di malam takbir, baru lahir batur mata takbiran ieu ngahejeun. Budak lahiran dinamaan bae neng fitri. Ada neng fitri. Eta teh lahirna di malam Idul Fitri. Biasana kitu cenah. Laras gitu. Ya, malam itu juga harus dikeluarkan zakat fitrah. Keluarkan zakat mal. Haul kelipatan 1 tahun, ya. Setiap tahun keluarkan zakat malnya. Jangan sampai orang lain mengeluarkan zakat mal, ari urang punya hutang, minjem kaditu kadieu, esga digadekeun. Jadi orang lain mengeluarkan zakat, kita malah pinjam ke sana ke sini kemana-mana. Nauzubillah. Jadi bagaimana mau bahagia? Yang keempat, melaksanakan puasa. Kelima, haji. Jangankan berangkat haji, umroh juga belum. Bagaimana mau bahagia? Orang yang haji, bapaknya ke sana akan jadi turunan haji. Nisobna, nasabna, nasibna, nasabna turunannya. Hadapna ayeuna haji. Kalau orang yang umroh, tidak akan sengsara orang yang melaksanakan umroh. Kesananya turunan insya Allah. Kalau kita observasi, kalau kita evaluasi, 2 lagi. Belum bisa rutin mengeluarkan zakat per tahun berapa juta. Kalau observasi, evaluasi, kita belum bisa umroh per tahun berapa kali. Waktu dulu masih balelol ceramah gini, Bu. Karena saya belum bisa mengeluarkan zakat. Kalau sekarang sudah, waktu dulu belum bisa ceramah seperti ini. Karena belum haji, belum umroh. Sekarang umroh insya Allah tiap tahun. Di sana insya Allah. Sebelum dilanjut, kita ketahui definisi iman. Mahwal iman, apa itu iman? Al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal a'malu bil arkan. Yang namanya iman itu adalah meyakinkan di dalam hati. Itikad dari kita, iya betul, cek saya gini-gini. Ya, keimanan adalah hati. Kemudian wa iqrarun bil lisan, diucapkan dalam pengucapan dalam lisan. Disebutkan. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil arkan, dilaksanakan, dikerjakan dengan perbuatan, itulah iman. Iman pada Allah akan melaksanakan rukun Islam. Kemudian yang kedua, iman pada malaikat. Betul, kita iman pada malaikat. Sampai sejauh mana membuktikan keimanan kita terhadap malaikat. Yakin malaikat itu ada? Yakin. Yang wajib diketahui hanya ada 10 ya. Setelah kita ketahui, anak TK pun juga bisa. Mengucapkannya bisa dan tahu tugas-tugasnya. Tetapi pengamalannya, pengaplikasian bahwa betul-betul membuktikan kita itu iman terhadap malaikat, minimalnya ada 8 kriteria. Yang pertama, menghindari maksiat. Karena ketika hamba manusia melakukan maksiat, maka malaikat menjauh dari kita. Kecuali malaikat Ijroil dan malaikat Atid yang mencatat amal kejelekan. Yang pertama, kita harus menghindari semua pemaksiatan. Yang kedua, kita harus betul-betul selalu tutup aurat. Hai bapak-bapak, jangan mentang-mentang di rumah tidak ada siapa-siapa, di kamar hanya pakai celana dalam aja. Dari tengah rumah ke kamar, dari kamar ke tempat mandi, hanya pakai decang cuter aja. Itu tidak malu sama malaikat. Malaikat melihat, gini gitu. Masya Allah. Bahkan, saking karena kita iman kepada malaikat, di WC pun juga, ya. Rasulullah SAW, latan kasifu taubah, tidak membukakan kainnya hatta yadnu, sehingga hampir ke bawah, ya. Belakangnya hampir ke bawah baru akan diangkat. Iya manggus tataranjang ka ditu ka dia mah handu. Cek bapak-bapak teh, aya anu kitu di dia aya. Mana jalma mana? So. Aya masing era ku malaikat. Jangankan itu, Pak Bu, hubungan suami istri pun juga kita harus pakai tutup selembar kain yang penuh, spretnya dikaluhurkeun berarti. Naon itu nu utak-utakan.
anak kucing. Itu karena kita malu sama malaikat. Iman adanya malaikat melihat kita. Arti rokib itu malaikat rokib, ya. Muraqabah yang selalu mengintai pada kita. Yang ketiga, kalau betul kita iman terhadap malaikat, malaikat dalam kitab Asrarul Wahaj, dalam kitab Da'watul Ashab, itu tidak senang kepada tempat-tempat yang kotor, yang bala, yang bau. Di rumah Pak Bayatak, ini alhamdulillah, bunghara iya nama bu, bro dijuru bro dipantok, pinu ku sesehun. Juga ya istri kawan teh, istri kawan juga obral, seberahan ya teh. Malaikat teh senengen di kamar, di rumah, di mana di kamar, di tempat tidur kita. Terus Pak Bayatak we moal aya malaikat di tempat eta. Kenapa Pak Bayatak? Pokoknya di tempat-tempat yang kotor-kotor itu tidak ada malaikat. Kalau ada rumah yang kotor, bukan bagus ya. Walaupun kecil asal resik, asri, itulah malaikat senang. Pasantren loba dalil pinu, we dalil baru teh kotok, baru teh entong, padahal pasantren naudzubillah min pabayatak di mana-mana. Kalau kita betul iman pada malaikat, berarti tempat kita harus bersih, asri. Bohong jalma ngaku iman ke malaikat tapi tara daek bebersih. Apalagi? Yang keempat, iman bukti kita iman pada malaikat, tempat kita harus wangi, Bu. Cara rengit. Ya. Di tempat, di rumah, di ruangan, cara rengit. Karena setiap tempat yang harum, baunya insya Allah, malaikat selalu hadir di tempat tersebut. Sok ayeuna samengpeung rek lebaran malaikat dararata. Ya macan pernah beli parfum, teka beli parfum acan. Unsur iklan gitu. Jadi beli parfum supaya datang malaikat. Bukti kita iman pada malaikat, kita tempat harus wangi. Di kamar sing sarareungit. Siap? Buktikan iman ke malaikat. Yang kelima, bukti kita iman pada malaikat, istiqomah dalam kebaikan. Kalau biasa memberikan infak, terus infak. Karena yang menjadikan kita bahagia didukungnya oleh malaikat. Menjadikan kebahagiaan. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, biasa infak. Kalau bisa infak subuh terus 2.000, terus geus punang sabulan, geus pinu bikeun kanu hakna. Teu bisa tiap hari Senin. Setiap hari Senin, tiap hari Kamis, tiap hari Jumat. Teu bisa we tiap hari Jumat, Jumat berkah terus. Pertahankan ceuk kiai, arah bahagia. Karena yang mendukung kita kebahagiaan adalah malaikat. Yang keenam, kalau kita betul yakin adanya malaikat, iman terhadap malaikat, kita akan selalu membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah tadi disampaikan, membaca Al-Quran yang dipimpin oleh Ibu Camat, Bapak Sekcam, dan semuanya. Sampai berapa kali hatam? 3 lebih, 4 kurang. 4 kali tamat. 3. Ya. 3 habis. Alhamdulillah. Kullu harfin au kalimatin. Setiap huruf, setiap kalimah, hiya qadamun. Setiap huruf pasti aya kodamnya. Aya anu ngagegeuna malaikat. Satu kali baca ayat kursi, 30 malaikat yang membacking. Selama 1 hari 1 malam diabring-abring ku 30 malaikat yang menjaga orang tersebut yang membaca ayat kursi. Ini baru ayat kursi. Kalau 170 kali, mudah 170 kali itu hanya 40 menit, 45 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum wa la ilaha ma fis samawati wa ma fil ardi man la yashhadu illa bihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a
wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yaduduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Dalam kitab Zinatul Asrar, barang siapa yang mengamalkan satu hari satu malam atau apalagi satu kali duduk 170 istiqomah dawam, tidak akan bertemu dengan kesengsaraan, insya Allah. Hoyong bahagia sadayana hoyong. Daek ngamalkeun ayat kursi na satu kali duduk 170. Maka orang tersebut akan selalu dijaga minimalnya oleh 70.000 malaikat. Kita tahu, kita ke pasar. Kita punya tujuan membeli gamis. Ibu-ibu beli gamis. Itu pasar toko gamis banyak kan? Ternyata ingin ke toko ini belinya, toko ini beli. Siapa yang membolak-balikan hati kita? Ya muqallibal qulubi, sabbit qalbi ala dinik. Oleh malaikat, wah sih masuk baca ayat kursi, dadak sakala belok. Kalau betul kamu iman pada malaikat, baca Al-Qur'an rutin. Kalau kita betul iman pada malaikat, baca ayat kursi rutin. Rutin baca ayat kursi. Maka Allah akan membelikan semua apa keinginan kita. Siap ayat kursi? Tidak akan bertemu dengan kesengsaraan, insya Allah. Cek Kiai Kasim Kuring, lamun sangsara wae berarti anjeun teh teu iman ka malaikat. Nah, buktina anjeun tara daek wirid, tara daek dikir, tara daek baca Al-Qur'an. Bukti kita iman kepada malaikat yaitu membaca Al-Qur'an dan membaca ayat kursi, dikir dan wirid, baca sholawat. Sholawat osok sabaraha kali sampai sapenting? 1000, osok 1000. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah qul bi qalatin la tadrik. Salatu wassalamu alaika ya sayyidina Rasulullah qul bi qalatin la tadrik. Buktikan. Jadi jalma nu tara daek ngaji berarti teu percaya ka malaikat. Jalma teu daek baca sholawat teu percaya adanya malaikat. Sampai sejauh mana kita yakin adanya malaikat? Sudah 2:30. Yang terakhir, melaksanakan rukun ihsan. Kita beribadah pada Allah, walaupun Allah Ta'ala tidak terlihat kita, karena Allah Ta'ala selalu melihat kita. Ada yang mentafsirkan bahwa yang namanya ihsan itu adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Itu baru ihsan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu mah biasa. Nah, ini kita 2 hari lagi, kita 3 hari momen lebaran. Tolong, kita kalau mau betul-betul ihsan orang yang baik, kita harus berbuat baik kepada orang yang jelek terhadap kita. Itu baru dikatakan ihsan. Semoga kita semua menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Upami ceramah geus mudah-mudahan biasana teh sok atos. Itu punten. Hapunten sim kuring hanya evaluasi sanes menggurui tapi mengingatkan kembali pada semuanya. Sakitu pangitan langsung tutup berdoa. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina Muhammad